Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share ya mengenai spare part yang namanya safety valve, baik di water heater storage atau water heater tenaga surya, yang intinya water heater yang sistem airnya itu disimpan gitu, ditampung gitu ya. Nah, barangkali teman-teman yang memiliki water heater sudah tidak asing lagi melihat spare part semacam ini ya. Ini yang dinamakan safety valve. Ini biasa dipergunakan untuk water heater apapun mereknya, jenis storage ya, atau water heater sistem airnya itu disimpan di dalam tabung gitu, ditampung dulu, dipanaskan, ditampung di dalam tabung gitu ya, storage ya. Nah, untuk yang safety valve seperti ini memiliki satu barang ini ada dua fungsi, yaitu sebagai torsion clamp dan sebagai safety valve-nya gitu. Nah, lalu untuk yang tenaga surya ya, yang kalau untuk tenaga surya antara safety valve dengan torsion clamp-nya itu berdiri sendiri ya, masing-masing. Seperti yang kami tampilkan ini adalah safety valve-nya. Lalu yang ini adalah torsion clamp-nya, berikut saringannya. Biasanya di tenaga surya ada itu torsion clamp, berikut satu set ada saringannya di dalamnya itu gitu ya. Tetapi pada dasarnya sistem kerjanya ya, kita akan membahas bukan masalah clamp-nya ya, tetapi safety valve-nya ya. Apa sih gunanya itu safety valve gitu ya? Keran pengaman gitu ya. Safety itu pengaman, valve ya keran pengaman gitu ya. Karena begini, makanya dibilang safety valve, yaitu keran sebagai pengaman yang berbentuk keran tapi secara otomatis gitu ya. Jadi safety valve itu bekerja ketika di dalam tabung itu melampaui batas tekanan. Jadi contohnya di water heater storage itu kan tertera ya. Mungkin di semua water heater juga akan tertera kekuatan tabung itu, tekanannya itu maksimal berapa gitu ya. Nah, seperti di nameplate ini yang kami tampilkan ini merek Ariston ya. Di situ tertera ya MPa-nya ya, tekanannya itu 0,75. Itu tekanan kekuatan tabung. Ya. Nah, ketika terjadi tekanannya itu yang berlebihan, yang melebihi batas dari yang tertera di nameplate gitu ya, kekuatannya contohnya lebih dari 0,75 gitu ya, maka si safety valve ini akan bekerja. Dia akan menyemburkan air untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam tabung karena berlebihan. Itu saja fungsinya. Makanya teman-teman atau para pemilik water heater, para pengguna water heater, jangan kaget ketika suatu saat untuk safety valve yang water heater storage ini yang ada dua fungsi ini, ada dua lubang, ada satu lubang kecil ini, suatu saat menyemburkan air. Itu dia lagi bekerja mengurangi tekanan yang berlebihan di dalam tabung. Lubang itu jangan disumpal ya. Kalau disumpal nanti contohnya sampai kuat disumpal, ditutup, ketika di tabung tersebut melampaui batas tekanannya, bisa-bisa ada salah satu komponen atau mungkin bisa saja bagian tabungnya itu ada yang rusak, jebol. Karena tekanannya tidak terbuang melalui safety valve yang disumpal itu. Makanya safety valve itu jangan sampai lubang kecil itu ditutup. Biarkan kalau suatu saat terjadi keluar air di situ, itu normal, bekerjanya normal seperti itu ya. Karena tugasnya safety valve-nya emang seperti itu. Ketika di dalam tabung itu berlebihan tekanan, maka dia akan bekerja membuang tekanan. Ketika di tabung tersebut sudah tekanannya sudah stabil lagi gitu ya, tidak melebihi dari 0,75 MPa gitu, si valve itu akan secara otomatis nutup sendiri. Begitu saja sistemnya ya. Nah, sama seperti yang di water heater tenaga surya juga begitu. Ketika panas yang dihasilkan dari energi tenaga matahari itu memanaskan air di panel hingga masuk ke dalam tabung tenaga surya itu, panasnya itu melampaui batas yang sudah tertera MPa-nya di unit itu, maka safety valve itu akan bekerja secara otomatis. Dia akan menyemburkan air dan akan berhenti lagi, menutup lagi secara otomatis. Karena tekanan di dalam tabung itu sudah normal kembali gitu ya. Itu hal biasa.
Jika terjadi hal tersebut, kadang menyemburkan air, kadang tidak, gitu ya. Itu karena emang bekerjanya, tugasnya safety valve seperti itu untuk mengimbangi tekanan yang berlebihan di dalam tabung, gitu ya. Nah, kalau toh ternyata bertahun-tahun tidak pernah menyemburkan air, berarti emang di dalam tabung itu tidak melampaui batas, gitu ya. Tekanannya itu tidak melampaui batas. Nah, di situ tuh kan ada tuas. Ada tuas di safety valve itu, baik yang tenaga surya maupun yang storage itu ada tuas. Dicoba aja diungkit, ya diungkit. Kalau menyemburkan air berarti pernya masih bekerja, gitu kan. Kalau seandainya diungkit itu tidak mau menyemburkan air, berarti dia punya pernya bermasalah. Jadi safety valve itu bermasalah, gitu ya. Jadi ketika valve-nya dia punya handle-nya itu atau tuasnya itu diungkit, itu harus mengeluarkan air. Berarti pernya masih bekerja, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, kenapa si safety valve itu kok terus-terusan mengeluarkan air, tidak berhenti? Oke, kalau seandainya terus-terusan tidak berhenti, berarti si safety valve-nya itu emang rusak. Si pernya itu tidak mau kembali, bisa saja terganjal, gitu ya. Bisa saja emang udah rusak. Kalau seandainya terus-terusan menyemburkan, mengeluarkan air, tidak ada henti, padahal air yang di dalam tabung tersebut suhunya sudah menurun. Tentu dengan suhu menurun, tekanannya itu tidak mungkin berlebihan, gitu ya. Nah, itu sudah dipastikan permasalahannya safety valve yang rusak. Tetapi kalau seandainya permasalahannya keluar airnya itu panas terus, gitu ya, panas, gitu ya, dan tidak mau berhenti, gitu ya, tidak mau nutup hingga tergantikan dengan air yang biasa keluarnya dari safety valve itu sampai airnya itu dingin, gitu, atau hangat kuku. Oke, itu juga sama, safety valve-nya itu yang rusak. Karena ketika tekanan atau suhunya di dalam tabung itu sudah menurun, itu dia punya safety valve tidak mau menutup. Nah, itu juga safety valve itu rusak. Nah, tetapi kalau seandainya ya yang masalah di termostatnya, ya, kalau seandainya masalahnya itu ada di termostat, ya, biasanya untuk yang water heater storage diakibatkan safety valve itu keluar terus air karena termostatnya tidak memutus arus listrik ke elemen, sehingga elemen tersebut terus-terusan bekerja mendidihkan air. LED indikator dia punya di setelan termostat, dia punya water heater storage itu terus-terusan menyala juga, tidak mau berhenti. Nah, itu permasalahannya ada di termostat. Karena dia punya LED indikatornya tidak terlihat berhenti, berarti termostatnya itu tidak memutus arus listrik yang ke elemen. Begitu juga yang tenaga surya. Ketika tenaga surya, ya, di luar padahal cuaca mendung, tidak ada matahari, berarti yang bekerja itu arus listrik, ya. Yang bekerja itu arus listrik, tentu yang bekerja itu elemen, tentu di situ tuh yang bekerja itu termostat. Nah, tiba-tiba menyemburkan air dari dia punya safety valve-nya. Nah, berarti si termostat itu ketika suhu sudah mencapai 80 derajat, si termostatnya itu tidak mampu memberhentikan arus listrik yang menuju ke elemen. Sehingga terjadilah over atau kelebihan tekanan yang diakibatkan termostat tidak mau memutus arus listrik yang menuju ke elemen, sehingga elemen tersebut terus-terusan bekerja memanaskan air, dan hasilnya air tersebut melampaui batas tekanannya, suhunya itu tinggi, dan akhirnya safety valve itu bekerja membuang sebagian tekanan yang berlebihan. Safety valve-nya bagus, berarti yang bermasalahnya di termostat, gitu ya. Jadi sudah jelas ya permasalahan kedua termostat, kedua safety valve, baik yang storage maupun yang tenaga surya, ya. Pas kebetulan ini di daerah Jakarta dan sekitarnya emang dari pagi bulan-bulan ini, ya, akhir-akhir Februari ini emang lagi musim hujan, gitu ya. Jadi kalau untuk water heater tenaga surya, jika mengalami hal tersebut, gitu ya, tiba-tiba padahal musim hujan, gitu ya, kok di safety valve-nya itu mengeluarkan air yang begitu panas, berarti termostatnya bermasalah, tidak mau memutus arus listrik yang menuju ke elemen, gitu ya. Si safety valve akan berhenti sendiri karena
air yang sudah dibuang yang begitu panas dan akan tergantikan air yang baru masuk, sehingga suhu yang di dalam tabung itu mulai berkurang ya, sehingga akan terprediksi oleh safety valve dan akhirnya safety valve tersebut nutup kembali gitu kan. Tapi begitu suhu atau tekanan di dalam tabung itu melampaui batas lagi gara-gara elemennya terus-terusan bekerja ya, baik yang storage maupun yang tenaga surya pas kebetulan musim hujan terus-terusan bekerja elemennya, termostatnya tidak memutus, air akan terbuang secara otomatis di safety valve tersebut untuk mengimbangi tekanan supaya tabung tersebut tidak jebol. Tapi permasalahannya berarti ada di termostat yang tidak mau memutus arus. Alangkah baiknya emang untuk secara maksimal itu ya, si termostat itu diperiksa secara teliti untuk memastikan apa betul termostatnya yang rusak. Tapi dengan kondisi seperti itu, dengan penampilan atau keadaan seperti itu, sudah dipastikan permasalahannya itu ada di termostat. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih.